Kelma Panawang SPD Finamsim lahir di Sinogro telah ini di ya pokoknya ya di Sekolah Tinggi Kesehatan Mako bacakan ya Pak Dokter ya. Setelah saya akan membacakan CV dari Dokter Asli, lahir dan aktif juga rumahnya ada Salir samping Tower Indosat Ternate Pak Dokter. Pendidikan formalnya ini tiketnya di saat ini pertama Maluku Utara. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ahmad materi nanti jawab baru dokter yang akan pertanyaan Bapak Ibu semua. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Umi. Terdengar bagus? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini mungkin kita akan tema ya, herbal suplemen antivirus COVID-19 ya, Maluku Utara. Sebelum saya ini dulu di Pak Dr. Aren. Pak Dr. Aren, halo. Oke, baik. Jadi berkaitannya dengan herbal antivirus ya COVID-19 ya, suatu harapan baru dari Maluku Utara. Ini sebenarnya riset ya, jauh-jauh hari sudah dilakukan ya sebelum adanya COVID-19 ini. Next, sebenarnya ada tiga ya, ada tiga jenis. Yang pertama adalah bintang laut ya, kemudian yang kedua yang tadi adalah daun pangi, kemudian yang ketiga adalah gelobe ya. Sebenarnya gelobe ini adalah salah satu tanaman khas ya di Indonesia ya, di berbagai macam daerah nomenklatur ya atau namanya itu berbeda-beda ya. Ya, berbagai macam uji-ujian sudah dilakukan ya, mungkin nanti akan di-share ya di slide-slide berikutnya. Next. Hasil yang sudah ya, berkait kira apa sih ya dilakukan kajian lebih dalam. Sebenarnya berbagai macam khasiat-khasiat yang terdapat pada laut tersebut. Karena bintang laut ini memiliki ya kepridoinya, nah ini suatu senyawa organik ya yang terdiri dari cincin berongga 6, satu karbon disubstitusi dengan nitrogen dan atom oksigen yang berkaitan dengan ganda. Mungkin kita masuk lebih dalam lagi, Mbak Umi. Nah, sebenarnya ini sudah diekstraksi ya. Nah, jadi hasil yang dilakukan adalah yang pertama adalah sebagai bahan aktivitas antimikrobik. Next. Nah, ini adalah senyawa lakukan ya. Yang pertama setelah diekstraksi ini memiliki sifat farmakologis yang beragam ya. Misalnya untuk anti kejang ya, anti mikroba, anti HIV, antivirus ya.
anti jamur, anti kanker ya, kemudian anti mikrobon ya atau mikrobia. Next. Nah, penelitian sebelumnya sudah ya, nah turunan dari protein yang baru sintesis ya, tujuannya untuk memperoleh senyawa yang dapat memberikan aktivitas terhadap penyakit ya atau virus ya. Next. Nah ini merupakan kandungan-kandungan ya yang terdapat pada bintang laut tadi ya, ada macam struktur kimia ya. Mungkin nanti lebih detail nanti dijelaskan oleh Pak Dr. Aren. Silakan, next. Bohongin next. Nah ini juga tidak perlu karena slide-nya cukup banyak ya. Penting-penting saja saya. Nah salah satunya tadi saya sudah bahwa bintang laut ini memiliki berbagai macam khasiat. Nah satunya adalah dia bisa menghambat ya berbagai macam virus ya, terutama virus kemudian MERS ya, corona dan sebagainya. Next. Next Mbak Umi. Nah ini kalau kita lihat tadi kan ini adalah corona ya. Nah jadi bagaimana dengan menggunakan bintang laut ini paling tidak ya sebagai suplemen yang bisa membantu ya. Apalagi sekarang kan lagi marak ya di dunia ya, berkaitan dengan virus corona. Next. 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 Ini juga berkaitannya dengan aktivitas penghambatan ya. Jadi sudah di berbagai macam negara sebenarnya juga riset ya yang melakukan aktif yang berbeda. Baik. Next, Mbak Umi. Ya, sebentar. Ya. Ini? Iya. Berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya di mata Dr. Aren. Kan misalnya yang di sendiri maupun di Indonesia bahkan juga di forum internasional. Next. Mbak Umi. Ini next. Ini adalah halo. Ya ini ya. Lanjut Mbak Umi tadi sampai di mana tadi? Ini yang ini. Nah, yang itu. Ini bintang laut. Nah, iya. Jadi dari ekstraksi dari bintang laut ini sendiri menjadi kapsul ya. Halo, ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diproduksi ya di dalam produksi ya. Puas ya karena memang obat ya atau suplemen kan harus memiliki tahapan yang harus dilewati. Gitu. Next Mbak Umi, terus. Ya. Karena dia ada 7. Jadi sebentar. Ini. Nah, halo Mbak Umi. Halo. Ya. Lanjut ya. Apa? Lanjut ya. Ya. Lanjut. Berbagai macam kerjasama yang sudah Ayo. Nah, jadi misalnya ini kita juga bersama-sama kemarin di Mens ya. Nah, kebetulan Dr. Aren ini adalah sahabat saya, kemudian kita juga sebagai perkumpulan ahli dosen Republik Indonesia ya. Sebagai ketuanya dan beliau sebagai wakil ketua. Next berikutnya. Nah, ini kemarin juga kegiatan-kegiatan di MOU dengan
Nah, yang ini berkaitannya dengan, kemudian yang lain-lainnya berkaitannya dengan globe dan lain-lain. Next, berikutnya. Nah, ini berbagai macam negara yang sudah dipresentasikan ya. Ada kurang lebih 10 ya negara yang memang sudah pernah mengundang ya Dr. Aren untuk mempresentasikan penelitian dilakukan. Next. Nah, ini berbagai macam negara yang sudah diikuti. Next. Jadi, bagaimana untuk bisa mendapatkan bintang laut ya, harus menyelam ya atau diving ya, karena ini kedalamannya kurang lebih 10 sampai 15 meter ya di dalam laut. Next. Oh iya, kenapa? Next, Bumi. Nah, ini peralatan-peralatan yang di Next. Nah, ini hasil di untuk ke globe ya, kemudian untuk bintang laut yang memang sebenarnya sudah ada yang dalam kemasannya juga. Nah, ini berbagai sudah dibuatkan di pertama tadi Pangi, kemudian globe. Next. Next, Bumi. Nah, ini dengan Beopom ya, karena memang untuk menghasilkan sebuah obat itu berat. Next. Ini juga tidak. Next. Juga tidak perlu. Next. Sebentar. Oke, sebentar. Ini. Terus. Ini, lanjut. Terus. Bentuknya globe seperti ini ya bentuknya ya. Kalau yang tadi pertama adalah bintang laut ya. Nah, ini yang kemudian yang berikutnya adalah ini juga diduga ya bisa menghambat baik itu HIV/AIDS ya, kemudian yang lain diabetes ya, anti kanker dan yang lain. Nah. Oke, jadi potensi yang luar biasa ya. Kemudian karena laut yang butuh berbagai macam sumber daya alam ya, maupun di darat yang memang cukup melimpah ya, yang memang sampai saat ini belum secara lebih mendalam. Next. Bumi? Ya, sebentar. Sinyalnya Pak, sebentar Pak. Ya. Next. Sabar. Ya. Oke. Ini lagi? Next. Next. Ini? Hasil macam laboratorium ya di Jakarta, Surabaya ya, kemudian di Manado, dan ada berbagai macam laboratorium yang digunakan ya untuk macam bahannya. Next. Baik. Next.
Nah, ini adalah yang tadi global ya. Menjadi seperti ini ya. Kemudian nanti akan dibuat. Next. Baik, sebentar. Terus. Terus. Ya, kemudian kedua mobil ya. Next, Pak. Next. Nah, ini yang dilakukan di Jakarta, bahkan dokter Ari penelitiannya ya, kebetulan yang kampus kamu besar ya, kemudian penelitian yang tadi sudah ya. Halo? Nah, ini adalah pembuatan bolok yang dilakukan di pabrik ya. Kebetulan kemarin yang harus diundang ke sana adalah Kementerian Ristek dan Teknologi ya. Nah, tetapi yang Dirjen ya, nanti sebentar nanti akan dijelaskan oleh Pak. Berikutnya. Next. Nah, ini adalah berbagai macam undangan yang sudah Pak Dokter ya di kancah internasional ya sebenarnya ya sudah dipublikasikan di sana. Next. Habis, Pak. Nah, jadi memang intinya adalah Habis, Ahmad. Ya, kita bentar ya Ibu Umi. Nah, jadi utara sebenarnya kita di utara laut karena ya, formasi ya dalam vertikal yang sudah banyak dilakukan itu atau sudah diekstraksi itu adalah berbagai macam tanaman yang di laut masih jarang dilakukan, bukan saja di laut. Nah, jadi ada berbagai macam yang memang belum maksimal ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan kepada Pak Dokter. Tapi jika tidak, pertanyaan di kolom chat tujukan kepada everyone. Panel ini bisa dibacakan pertanyaannya satu. Baik Pak. Bapak Ibu bertanya, saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah 3 bahan masing-masing disatukan atau dijadikan satu Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Halo Dokter. Halo. Halo Pak Dokter. Halo, bisa dengar? Silakan Pak. Bisa? Ya. Oke, Ya. saya sapa dulu ke semua teman-teman yang jelasannya. Kita akan diskusi, saya akan dan ini pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau dari 3 macam ini digabung atau bisa atau 3 jenis ini kita tidak masing-masing
daun pangi dengan kapsul sendiri, kemudian kapsul kami sudah Jadi terpisah ya, dok? Jadi terpisah. ya bisa. Tapi sekali minum ketiganya diminum gitu. Tidak, kita lihat peruntukan. Oh. Kalau untuk sementara ini yang sudah bisa dikonsumsi itu daun buah. Itu sudah melewati tahap uji tes in vitro, lewat uji laboratorium, dan kita tinggal menunggu. Karena ini negara harus hadir. Kalau kita bicara kearifan lokal Indonesia atau dari Malaysia, kita harus hadir. Kita sudah pernah membuat rekayasa antara lobby untuk menggabungkan, ternyata menurun. Oleh sebab itu, secara kimia dia ada yang saling menekan, ada yang saling mendorong. Nah, hasil riset inhibisi virus yaitu RNA, kami kerjasama dengan laboratorium di IPB Bogor, di mana membandingkan dengan sudah digunakan sampai saat ini, itu kami gunakan lamivudin IPH, di mana kami bandingkan kita pagi untuk buah golobe 76%. Kemudian yang obat yang sudah digunakan 25 tahun untuk trade itu kekuatan hamat virus 10%. Sementara daun pangi daya hamatnya itu mencapai 94, hampir mencapai 95%. Daun pangi ini sangat kuat. Setelah kami gabungkan, dia turun menjadi pengobatan atau penanganan kasus-kasus yang dibutuhkan seperti kasus virus. Jadi kami membuat desain dan untuk daun pangi konsumsi malam. Masing-masing mempunyai keunggulan yang sangat signifikan. Dimana di buah golobe atau di coklat itu daya hambat virusnya itu hanya 40%. Tetapi oksidan C itu 6,5 ppm. Artinya dari daya antioksidan tinggi mungkin yang adilunya salah satu adalah di buah golobe. Dibandingkan dengan sintetis yang lain, itu kan sudah bicara kimia. Oleh sebab itu, di samping dia menghambat virus, kemudian ada beberapa ada vitamin E, kemudian ada beberapa seperti sterol yang bisa dan untuk daun pangi signifikan juga. Kenapa? Virus hampir mencapai 95%. Kita bandingkan dengan obat kimia seperti lamivudin, 25 tahun dipakai dulu, dan hepatitis, sudah artinya separuh. Daun pangi ini. Nah, di daun pangi ini setelah daya hamatnya virus sebenarnya ada apa di dalam. Kita uji BCMS, ya senyawa AS,
bahwa itu salah satu ada periodium. Sama dengan yang ada di lautan kemudian virus. Ada pitol. Pitol ini senyawa yang identik dengan atau turunan orang tahu klor. Nah, ini di sini dalam panggilnya ada mengandung pitol. Pitol ini ada mengandung pitol sebagai imunomodulator. Jadi sangat pas untuk virus yang bisa memakan, dia harus butuh imunisasi. Ada squalene. Squalene ini konsentrasi tertinggi ada di dalam P21%. Nah, diketahui bahwa hanya terdapat pada minyak ikan salmon. Ditemukan tertinggi senyawanya justru ada di daun pangi. Inilah konsep itu rekomendasikan untuk digabungkan baik pangi maupun buah globe. Itu dia digunakan sendiri-sendiri. Saya kira itu pertanyaan yang pertama. Baik. Kita sehat gitu, minum obat ini bermasalah nggak? Sakit. Ya. Pertama kita harus bedakan apa itu herbal dan apa itu obat. Yang membedakan. Di dunia ini seiring dengan pandemi COVID, hampir di setiap negara itu ada dua yang mereka fokus. Bagaimana mengutak-atik meriset tentang menemukan, kemudian bagaimana meriset menemukan vaksin. Tertarik untuk mengembangkan suplemen itu atau di stigma atau belok. Melihat juga teman-teman sejawat yang ada di Erlangga itu kemudian kunyit dan kumulawat, kemudian di UI sama IPB jambu merah, dan mungkin ada di senter-senter lain. Ke herbal. Yang menarik untuk riset kami dalam 5 tahun terakhir, kami menempatkan di stigma ya, karena kami ada program kurang lebih ada 50 kearifan lokal yang kami riset. 5 bahan kandungan lokal memiliki efek utara yang setelah pandemi COVID-19 ini kami mulai mengeksplorasi yang kelima jenis antivirus itu yang mana yang lebih atau berpotensi untuk virus-virus RNA, oke, yang saya jelaskan tadi, kemudian jadi istilahnya bank herbal. Kami sudah buat pemetaan bahwa ya anti jamur, anti bakteri, dan yang akan segera berproduksi untuk produk Globe. Ini sudah di tahap pendampingan oleh BPOM pusat. Diminta proposal bagian Komisi 9. Nah, suplemen
dan obat itu masih disamaratakan. Kalau suplemen itu dapat atau dia pencegahan atau meningkatkan kualitas. Bisa bersubstitusi. Ya, saya jelaskan seperti yang alami saat ini ya COVID-19. Nah, kenapa China dan Amerika menggunakan kloroquine, obat anti malaria? Mereka juga mencoba-coba untuk ini pasien yang sudah mengalami COVID. Sementara Jepang menggunakan obat flu yang saat ini lagi dan ternyata membaik, sehingga obat-obat ini bukan riset selanjutnya, tetapi untuk langsung patenkan ke depan itu harus menunggu 2,5 tahun minimal. Yang kami kembangkan dari klaster herbal, apabila mau menor medis yang dibuat khusus untuk pencegahan pada ODP, orang dengan pengawasan garda terdepan atau yang memiliki suplemen untuk meningkatkan daya tahan atau imunitas seperti yang saya jelaskan tadi, ada di dalam kami. Ibaratnya kalau misalnya di sebuah negara tidak ada teroris masuk, nanti dihantam semua, selesai. Tetap ini program yang kuat. Walaupun ada musuh datang, ya dia tubuh kita. Baik ini ada di Indonesia sendiri, masih sebatas vitamin ya, suplemen kandung antivirus. Ini perbedaannya. Ini yang kami teliti ini dan kami akan produksi pencegahan, meningkatkan kualitas hidup, dan bagi orang yang sedang menderita, dia menghambat virus, ya bekerja sama dengan obat kimia yang digunakan oleh punya atau oleh negara yang saat ini ada juga. Ini yang membedakan. Jadi pertanyaan suplemen saat ini orang pada takut. Saya menunjukkan saya sudah pandemi penanganan masing-masing di daerah yang ada di Indonesia untuk membuat kopi. Kalau segala macam, ya dibuat kopi lah untuk mengkonsumsi kopi global ini. Dan ya, demikian. Baik, terima kasih untuk sesi untuk bertanya secara langsung ya dokter ya. Kita Bu Asih. Bu Asih. Silakan Bu. Assalamualaikum. Pertanyaannya? Ya, terima kasih. Saya sebetulnya di tahun Putus-putus Bu. Untuk pertemuan pertama yang harus dilakukan menyentuh bahan-bahan apa? Iya.
Halo, Mbak? Ya? Yang Heeh. Oh, jadi apa? Jadi gitu ya? Betul, ya. Ada di rumah, baik. Silakan Pak Dokter, ada pertanyaan lagi. Kira yang sudah berluas di media sosial oleh pemerintah, ya pasti physical distancing dan social distancing. Perlu peningkatan imunitas tubuh, ya, suplemen. Kita memiliki kaya akan jeruk. Saya kira di sekitar vitamin C itu, kemudian vitamin E, kemudian ada di bagian keempat, jamuan. Saya kira itu stamina dan jelaskan bahwa suplemen atau bahwa dia memiliki efek ganda seperti yang kami miliki ini. Ya, alhamdulillah. Untuk bagaimana kita dorong kita karena mengingat ini ya mungkin saya kasih gambaran ya. Penting konsumsi imunitas mereka apa jelek kan tidak buat komparison. Tetapi kenapa? Karena si begitu baik, ya, kehidupan higienis yang begitu baik. Tapi justru mereka wabah yang luar biasa seperti di Amerika sudah di atas 600.000 yang terpapar, yang 130.000. Ya, kita di Indonesia untuk yang kemudian yang meninggal 500-an. Artinya apa? Pertanyaannya baik atau yang ada di sekitar. Ini juga menjadi salah satu bahan yang perlu ditindaklanjuti di apakah berkaitan dengan genesis kita, tropik alam kita, dan lain sebagainya. Itu tahap awal, saya sarankan untuk konsumsi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan SOP yang ada bisa didorong di Google, baik untuk WHO maupun suplemen, ya, meningkatkan imunitas, kemudian vitamin. Demikian saya kira Ibu ya. Baik, jadi untuk pertolongan pertama kita pergunakan yang ada di rumah, nggak masalah ya dokter ya. Tangannya diturunkan dulu ya. Sekarang kita ke dokter, ini banyak pertanyaan ya. Kita 3 bertanya langsung baru nanti ke chat. Bu Afi tolong tangannya dulu. Sekarang ke ini Bapak Acia Muna. Silakan pertanyaannya. Bapak apa Ibu ini? Bapak. Bapak ya Pak.
produk ini sudah diedarkan, Maaf. produk ini sudah diedarkan belum? Dan gimana caranya kita mendapatkannya gitu? Baik, Pak Dokter, produk ini sudah kalau mau mendapatkannya bagaimana caranya, Dokter? Oke, baik. Maaf, dengan Bapak siapa dari mana? Cimuna. Kenal, salam hangat. Oke, baik. Pertanyaan yang baik. Bahwa kami kami produksi dalam kapasitas kebutuhan untuk riset dan pameran. Kami pameran itu juga sudah sampai ke Jerman. Pada bulan Juni kami diminta dari Kemendikbud 2019 untuk ikut Indonesia Innovation Day di Saarbrücken University, Jerman. Seperti saya jelaskan tadi, dalam minggu ke depan. Kami harus menunggu sudah lebih dari 2 tahun. Kami sudah memiliki dari tetapi industri, kemudian perdagangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak melewati April, kami akan produk-produk ini. Nanti ada agennya, distribusi. Ini ada yang tertarik, motor, kalau kasih Baik, tunggu ya Bapak, setelah April mungkin baru akan bisa diproduksi secara massal. Pertanyaannya silakan ditulis tangannya. Sekarang kita ke satu lagi pertanyaan, ada dari Bunda Sakinah. Silakan Bunda Sakinah. Halo Bunda. Bunda silakan. Halo Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Sakinah dari SMK Negeri 1 Unibung Aceh Utara. Pertanyaannya Bunda. Nah, pertanyaan mungkin saran saja di sini mungkin untuk moderator supaya dalam membimbing atau dalam mengelola room jangan suaranya lembut saja Bu, enak dengarnya. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf ya, suara saya memang seperti ini, jadi mohonkan. Baik, sekarang saya mau pertanyaan dicek ya Pak Dokter. Kita bacakan dulu sebentar. Ya, dari Bunda Norita Nariza. Pertanyaannya, siapa saja yang bisa mengkonsumsi kopi ini? Maksudnya apa, seperti suplemen atau antioksida yang bisa diminum kapan saja dibutuhkan? Pertanyaan saya tadi ya Pak Dokter ya. Silakan dijawab Pak Dokter. Oke, baik. Salam kenal Ibu Norita. Maaf, dari mana Ibu Norita? Bu Norita ada keterangan ya Dok? Oh, nah. Sinyal-sinyal atau asam amino yang mulai berkurang dalam tubuh
produksinya mulai menurun, sehingga dengan usia itu normatif, ya kita butuh suplemen. Ini bukan suplemen yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Karena lewat riset dan tahapan-tahapan riset itu yang nanti kami setelah dapat izin edar baru berikut ke Invivo. Invivo ini kami lanjutkan riset bulan lalu. Ini yang perlu di ini nanti kami akan tambah sehingga betul riset atau peluang yang berbeda. Indonesia ini kayak berbagai herbal itu ada jutaan jenis. Alangkah baiknya kalau Indonesia ini negara herbal seperti persoalan ini yang kita belum mampu berbagai kekayaan alam yang ada. Seperti saya jelaskan tadi, ini kapan tidak ada batasan waktu, tapi saya anjurkan untuk dalam atau sekali suplemen itu memiliki bahan baku herbal. Karena suplemen bahan itu harus dibedakan. Jangan ini suplemen jadi diminum saja setiap hari. Dilihat atau berbahan baku kimia. Karena kalau berbahan itu kan tidak waktu lama. Kenapa? Karena samping bisa nanti ke ginjal, ada efek toksik. Efek samping kan berasal dari semua tumbuh-tumbuhan maupun dari untuk herbal-herbal yang ada di Indonesia ini tidak kalah dengan herbal yang ada di bangsa lain seperti itu saya contohkan seperti anti malaria. Itu kan herbal yang dipakai di dunia saat ini 200 anti malarianya itu kan herbal. Nah, masalahnya kita yang terkesan kita mungkin malu menggunakan herbal atau apa ya. Padahal Cina itu arti sunat itu asal dari tanah seperti pohon akasia. Daunnya itu diolah, diekstrak, kemudian dijadikan kapsul atau tablet. Nama ekspor ke luar negeri bahan bakunya. Nah, ini kan lucu. Sementara kita ingin mengimpor saja, membeli saja. Padahal kalau kita melakukan riset yang betul-betul dengan anggaran riset yang besar, itu banyak hal. Yang penting konsumsi teratur dan dicari tahu. Ya itu saja yang penting. Jadi kalau herbal tetap harus lihat dulu komposer ya, nggak boleh asal di. Ya, maksudnya suplemen, istilah suplemen itu kan umumnya. Suplemen itu ada yang berbahan baku herbal dan ada yang berbahan baku kimia.
aja gitu ya dok. Sekian, karena bahan bakunya dari alam ya, itu Kita ke pertanyaan selanjutnya dokter dari Uni Sahara. Ini nggak tahu bolo paling bagus digunakan sebagai olahan produk itu pada umur panen. Dan apakah produk tersebut ada bahan campuran kimianya? Dokter bisa mendengar pertanyaannya? bisa. Jadi buah ini bagusnya digunakan sebagai produk ada campuran kimianya. ini saya pemahaman dari biji golobe ini berupa dengan yang itu sudah kontak dengan kimia. Nah, tapi yang kami riset selama ini, kami menghindari konsentrasi dengan metanol. Jadi dari bahan baku yang dikeringkan, disterilisasi, kemudian bahan-bahan kimia yang lain. Demikian Ibu. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan langsung ya dokter ya. Yang dicek masih belum ada lagi. Sekarang kita pertanyaan langsung. Bunda Erapi Bunga. Silakan Bunda. Pertanyaannya. Halo, selamat malam ya. Silakan. Saya murid. Oh, nggak akan bertanya? Mau bertanya? Nggak apa-apa, mau nggak bertanya boleh kok Pak Dokter. Silakan. Silakan. Nggak dulu. Bintang laut itu gitu aja. Bintang laut ini ada siapa yang masuk? Oh nanti dulu Pak Dokter. Oh iya. Silakan Dek, kenapa pertanyaannya? Bintang laut itu bisa jadi obat virus corona kan? Bintang laut bisakah jadi obat corona dokter? Iya. Sama-sama. Ya, silakan. Baik sekali pertanyaannya ya. Bahwa 50 jenis yang kami riset ini ada 5 yang kami tetap bisa berperan untuk virus. Namun yang kami sudah eksplorasi saat ini ada 3. Ya, salah satunya bintang laut, yang kami sama golobe. Nah, bintang laut yang kami bisa menghambat virus RNA. Nah, hanya yang membedakan adalah target reseptor yang diberikan oleh masing-masing virus ini. Itu ada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, targetnya itu adalah di paru-paru bagian bawah. Target organnya paru-paru bagian bawah. S inhibitornya yang menjadi mediator dan banyak faktor-faktor
imunitas dan hukum ini yang terganggu. Oleh sebab itu, bintang laut ini sangat hidup, memiliki senyawa antivirus, jadi suplemen yang antivirus. Tidak untuk digunakan kepada virus COVID. Yang menjadi persoalan produk secara massal, kami akan menawarkan ke pemerintah. Kalau pemerintah produk ini akan dijelaskan secara mendetail baik dari aspek empiris kemudian uji klinik. Nah, kenapa tidak dari pembangunan ini dapat menjadi ikon yang beberapa dunia untuk membantu karena di dunia ini menurut pendapat saya sampai saat ini belum ada sekarang yang mengembangkan herbal untuk antivirus. Ini yang membedakan. Rata-rata negara-negara itu mengembangkan vaksin dan mengembangkan obatnya. Obat-obat yang sudah ada untuk nah, untuk suplemen ini terutama kenapa tidak kalau suplemen kita menunggu beberapa saat ke depan menghasilkan atau melihat hasil laboratorium dan tahap awal ujinya kami sudah temukan ingredien ini yang bisa sebagai penawar COVID-19. Kenapa? Karena ingredien ini dalam riset itu 2019 itu dilakukan juga uji kultur awal ya SARS-CoV dan MERS-CoV itu sangat signifikan yang tadi di layar ya maksudnya ingredien untuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Saya kira begitu ya Adit ya. Baik, terima kasih dokter. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih pertanyaan langsung ya dokter ya. Kita ke Bunda Hidayah Tiwi. Silakan Bunda. Halo Bunda. Ya. Halo. Silakan Bunda. Mau tanya ke Pak Dokter. Tanya ke Pak. Ini kan Bu. Ya. Enggak, bagus kok Bun. Bagus. Mau tanya, saya kan autoimun ya Dok ya. Ini kira-kira bisa nggak ya saya konsumsi herbal yang kata dokter tadi itu? Kemudian yang mana nih yang cocok saya? Atau ada bisa nggak ya? Ini apa namanya tadi? Suplemen ya? Iya. Ya, itu boleh nggak ya dokter saya? Karena saya kan konsumsi obat itu tiap hari gitu loh. Ini kira-kira boleh nggak saya tambah suplemen apa perlu gitu loh? Terima kasih. Pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Bisa ditangkap pertanyaannya dokter? Bisa. Baik, terima kasih. Silakan dokter. Oke. Jadi pertanyaannya apa yang paling cocok untuk saat ini? Saya mungkin bisa menganjurkan ibu bisa mengkonsumsi suplemen yang profil pangnya yang lebih pas karena memiliki kemudian gas valen
Nah, untuk konsumsi suplemen sebaiknya ya dibedakan ya minimal 4 jam ya dengan obat-obat yang dikonsumsi dari dokter atau dari rumah sakit yang sudah dikonsumsi secara kan minum itu ya minimal 4 jam ya masalah untuk minum. Demikian itu ya. Baik. Demikian Bunda Hidayati, jadi harus ada gitu ya dokter ya. Ya benar. Baik, sekarang kita sesi tanya jawab yang di chat dulu dokter. Ini tadi ada pertanyaan. Ada nanya, cuma ada dari cek 11485. Pertanyaannya, selamat malam dokter. Oh, ada namanya. Saya Aji dari Makassar. Penyebaran COVID ini di Indonesia tidak terlalu banyak. Kita kebal atau kondisi alam kita yang menguntungkan? Atau mengingat tidak semua penduduk di Indonesia melakukan tes COVID. Oke. Di save atau di medsos yang berita-berita dari WHO dan dari pemerintah untuk COVID-19 ini memang bervariasi di setiap negara ya. Bahkan ada negara yang sampai saat ini tidak ada, seperti Timur sama Laos ya. Tetapi laporan terakhir sudah ini adalah perbandingan yang di satu sisi di berbagai negara sudah mencapai puluhan ribu, sementara ada negara yang satu kasus atau mungkin 2 seperti daerah Timor Leste. Sementara di Australia yang berdekatan justru sudah lebih. Nah, mungkin saya kan hanya terlambat masuk ke Indonesia. Ribuan. Kita dengan Amerika itu hampir sama-sama. Bahkan Amerika agak terlambat sedikit daripada Indonesia. Tetapi Amerika saat ini mencapai 600. Angka itu juga menjadi salah satu faktor yang seperti kemudian faktor genetis dan faktor terlambatnya menyebar ke Indonesia juga hal yang diperhitungkan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih dokter. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan langsung ya dokter ya. Ada Pak Mukhtar, silakan Pak Mukhtar Haji. Halo Bapak. Bapak, silakan Pak Mukhtar. Pak Mukhtar. Lagi nggak ada suaranya. Kita ke Bunda Ulia dulu ya. Silakan Bunda. Bunda. Halo. Pak dokter, saya mau tanya. Halo. Ya, halo. Iya, Bunda, silakan. Globo itu sejenis apa ya Pak? Oh, Globo itu sejenis apa gitu pertanyaannya Bunda ya? Iya. Oke. Itu aja Bunda. Iya. Saya
sama. Caranya konsumsinya Oh, caranya. Baik. Dokter, pertanyaannya globo itu seperti apa? Cara mengkonsumsinya seperti apa? Ataukah boleh dibikin sayur atau memang harus diekstrak untuk sayur? Oh, baik ya. Oke, Terima kasih atas pertanyaannya. Jenis apa? Jadi globe ini setiap wilayah memiliki nama yang berbeda-beda. Namanya Singaberesiae, yaitu Singaberesiae alisiae. Dia berbentuk seperti kulit terlapis, ya namanya alisiae karena seperti bawang ya. Di Sumatera dikenal dengan timun bawang atau ya bawang, ada daerah tertentu timun bawang, sementara di Jawa namanya kecombrang. Namun tipenya ini agak spesifik, itu ada di halmahera. Halmahera macam tipe ini, yaitu yang bulat. Kalau yang kecombrang justru waktu saat mau berbunga yang dibikin rumput ya, atau bikin sayur itu diambil bagian atasnya. Tetapi kalau yang ini dia kelompok jahe-jahean, dia kuat, pohonnya itu mirip-mirip, dan mungkin satu-satunya jenis buah yang keluar dari tanah dan menghadap ke langit. Ini itu keluar dari cabang, dari dahan, dari daun, ya itu buahnya ke bawah, buahnya menghadap ke bawah, ya seperti bawang. Nah, ini dapat diolah untuk makan sehari-hari itu diisap makan seperti asam, tapi untuk konsumsi yang bermanfaat dalam bentuk kapsul, dosis terukur untuk dikonsumsi secara chemistry, simbiosis dengan tubuh. Kemudian bisa juga dibuat kopi, dibuat satu kopi sampai ini seperti kopi, karena kita juga saat ini sudah mengkonsumsi seperti kopi ya. Saya sarankan di era COVID saat ini silakan mencari tipe yang seperti jantung pisang, ambil bijinya yang sudah matang, dibuat kopi, minum pagi sore. Hilang, ada dalam yang ya. Baik. Jadi kalau di Bogor mah globo itu namanya kecombrang ya dok ya? Ya benar. Asam begitu ya dokter ya? Setiap daerah punya nama yang berbeda. Kalau di Jawa Barat, Bapak Ibu biasanya orang menyebutnya kecombrang. Baik. Sekarang kita pertanyaan di chat dulu dokter. Ini ada pertanyaan dari Bunda Amdiati. Bintang laut kan dok kalau kena tangan itu biasanya gak. Nah kalau dijadikan gatnya hilang atau gimana itu? Oke. Bintang laut ya? Ya bintang laut. Jadi begini Bu, bintang laut ini makhluk hidup ya. Pasir. Olahannya berbeda-beda ya. Di Cina itu dibuat di sana. Bintang laut itu dibuat sate di sana. Dijual. Di Indonesia sendiri mungkin hanya daerah tertentu sih hewan. Proses pengolahannya itu jemurnya, kemudian
sekitar itu untuk keluarkan batu-batu di badannya. Kemudian nanti daging itu kita proses olah juga menjadi, kita sterilisasi, kita keringkan, kita sterilisasi, proses tepung. Jadi ada hubungan gatal-gatalnya kalau masih hidup. Tidak ini ya, tidak ada, kecuali mungkin ada orang yang rentan. Nah, tapi untuk senyawa yang sudah dikeringkan itu tergantung ada orang. Tentu. Demikian ya. Baik. Langsung dulu Pak Muhtar Sangaji, silakan Bapak. Kalau tidak, langsung nyalakan mic-nya. Ya benar. Sekarang Pak Burhan, silakan. Terima kasih, Pak Bumi. Assalamualaikum, Pak. Iya. Tentang laut, kemudian apakah akan dengan gamat atau gamat emas? Terima kasih, dokter. Senyawa Pak Abdurrahman. Oke, ini saya langsung jawab. Tentang laut ini bisa kami temukan senyawa-senyawa seperti yang tadi di awal bahwa kandungan yang tertinggi untuk senyawa dalam gamat kami belum menelitinya untuk menguji senyawa mungkin itu yang saya bisa jelas. Hingga kami belum bisa membandingkan kira-kira ada kesamaan, kira-kira presentasi tentang laut dan demikian Pak. Berarti harus diteliti dulu ya, dengan bintang sama ya Dok ya. Kita harus. Ya, sebagai peneliti kita harus lihat bahwa benar-benar yang keluar dari uji lab itu seperti apa antara satu dengan yang lain. Kedepannya ya Dok, antara dengan gitu ya. Ya, ini suatu yang baik, paling berharga dari yang mungkin ada ditindaklanjuti riset-riset yang akan datang. Seperti apa kelebihan dan keunggulan di gamat kemudian di bintang laut apa sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman, pertanyaan bagus. Nah, jadi penelitian. Dokter, ini ada yang bertanya. Brang, saya izin share screen dulu ya Dokter ya. Tadi mungkin lihat baik. Ini Bapak Ibu gambar kecombrang yang kalau yang hijau ini pohon pelangi, daun pangi atau luwak. Luwak. Oh, yang buahnya hitam rawon ya. Ini biasanya bisa dimakan. Ya justru
di Sulawesi Utara yang menjadi sayur favorit, tidak ada menu ini, tidak lengkap acaranya. Ini favorit sekali. Soalnya kalau saya selama ini keluak tiang hitam itu, Dok. Ya, benar. Kalau daunnya baru lihat malam ini nih. Kalau yang bawah ini kecombrang ya. Ya. Ini kecombrang Bapak Ibu. Jadi kalau di tempat lain namanya gobek, kalau di Barat setahu saya namanya kecombrang. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa mencari ini kalau bintang laut nggak bisa disayur ya Dok ya. Tapi kalau daun ini bisa sayur, kecombrang juga bisa dimakan ya. Di Luwu Timur namanya Patikala ini Bunda. Patikala, Sulawesi. Tiap daerah beda-beda ya. Tapi ternyata ini agak asam nih kecombrang ini setahu saya ya. Tapi kalau makan bikin nafsu. Apalagi dibelengit ya. Oh jadi ngelantur. Jadi seperti itu ya. Baik. Sekarang kita Abdul Rahman masih ada pertanyaan di chat kah? Kosong Bunda. Sudah tidak ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jangan lupa Bapak kan di kolom chat ini tadi udah ya. Pertanyaannya kecombrang udah. Pak Adrianus mau bertanya. Silakan Bapak nyalakan mic-nya. Jangan lupa absen Bapak Ibu. Ada absennya silakan Bapak Ibu absen dulu. Terima kasih banyak ya. Selamat malam Pak Dr. Khalid dan Pak Dr. Aren. Mendengarkan suara kami Pak. Bisa mendengarkan suara kami. Ya, cukup jelas. Oke. Pada tayangan presentasi materi tadi, sekilas karena cepatnya, kami sempat melihat ada cap tikus. Tepatnya tadi materi disampaikan oleh Pak Dokter, maaf kalau terlalu talib, tepatnya perpindahan slide. Kami belum mengerti apa fungsi cap tikus di sini Pak. Itu apa tikus? Kemudian yang kedua masalah penpangi, sudah hampir tiap hari saya makan ini. Pak dicampur apa-apa direbus. Jadikan sayur dicampur dengan rica yang lain-lain. Mana yang baiknya Dok? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Langsung jawab ya. Ya silakan. Oke. Tentang ini, memang ini kan Rangpangi dikonsumsi dengan mencampur ragi. Untuk manfaatnya, ya itu dalam bentuk sudah dijadi suplemen di kapsul. Karena khususnya kita konsumsi setiap hari berarti dia bisa bersimbiosis. Sehingga target-target yang dicapai itu terpenuhi. Hanya sekedar apabila ada pesta, kan? Saya kira ini hanya sebagai menu biasa saja untuk gizi atau nutrisi saat itu. Tapi untuk dari saya kira tidak terlalu apabila setiap hari konsumsi dan dalam bentuk kapsul itu dosisnya sudah terukur, kemudian waktunya juga disesuaikan. Saya kira di Islam slide mana ya yang ada Saya tadi
keluar ya sakit enak dimakan mungkin ini ya Iya, benar. Iya, ini bulan. Saya langsung aja ya. ya silakan dok. Bulan Januari kami diundang pengurus besar dari PDIP mengikuti pameran di Jakarta. Setelah di Jakarta kami store dari Jepang yang mengenai biosolar. Jadi ada 4 poin. Jadi yang situ yang menyaksikan utara, Kambe, Nasional Institut itu Ibu. Jadi kami sudah minyak kopra menjadi biosol di Sumatera masih 30. Mau ke 50. Tapi ini kami diundang Jepang sudah Nina untuk melihat ada COVID ini maka semua yang kedua Nau atau pohon aren, pohon seho dan kemasan globe menjadi jadi pertanyaan. Terima kasih. Adrian Ya, jadi kami tidak hanya untuk pengembangan suplemen, jadi suplemen itu ada 2, yaitu tur, kemudian kopra menjadi B100 atau solar. Iya. Demikian Pak Arian. Inovatif ya. Karena ini tikus kan kadar alkoholnya kan Pak Dok tinggi sekali kalau saya ke sana. Kenapa geser ke aftur? Jadi kalau cat tikus ini ada yang diolah menjadi 9 ribu. Itu bisa menjadi 70-an, itu jadi pertalite. 80-an. Ya. Kemudian Max Turbo. Di atas itu kalau
Umur, Waalaikumsalam. Salat. Mengandung. Bab fungsi. Tigor, Pak. Ada mau ku check up, tapi habis gratis ongkir juga. Tapi mau apa? Ya. Mengembangkan bakat. Ada skin penyimpanan tak? Tidak cukup. Dan itu Siapa sana? Mana? dengan Aku Shopee-nya. karena tahu utara Bagaimana kalau nonton ke Ibrahim jadi syuting Shopee? Cepat cari apa yang mau kita nangkep. Cek. airnya juga Karena gratis ongkir. ber Penuh itu berarti penyimpanan tak? persen. Saya kira itu yang paling penting. Berbeda Terima kasih, Pak. baru Ya, makasih. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan lagi di kolom chat.
Bapak, aduh. Dan pintu. Ina. Itu. atau bangsa dan ya.
Ambil. Ya kenapa corona? Dia dalam bentuk pertanyaan maupun yang sudah menaik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katu baik. Sekarang kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad. Ahmad. Terima kasih Bumi. Malam hari ini cukup ya. Ada kurang lebih tadi saya bahas pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan, yang saya akan tambahkan. Itu bisa digunakan. Apa ini mau ACC ada dekat ya, mungkin ACC peneliti hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Berikutnya Pak Dr. Aren ya, karena dengan Dr. Aren ini jaraknya cukup jauh.
naik ke speedboat yang di 2 jam ke Belo Halmahera mobil yang 4 jam jadi jaraknya Dokter Ernest dan Bapak Ahmad Talib. Perlahan kita akan jumpa besok malam dengan tema yang berbeda. Yang belum absen silakan absen dulu di kolom chat. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdul Ahmad.